Pak Habib Bahar bin Smith melakukan persekusi dan kekerasan, intimidasi terhadap orang lain, lisan maupun perbuatan, dan itu direkam, dipublikasikan kepada media-media mainstream di Indonesia. Dampaknya apa? Balik lagi, ini mana ada keturunan Nabi seperti ini? Kami merasa malu, merasa jengkel, merasa takut, merasa terintimidasi. Saya harus, karena yang ditampilkan itu apa? Kekerasan atas nama habaib, bahwa kami itu boleh melakukan persekusi. Bahkan Pak Habib Bahar bin Smith di pengadilan, ketika beliau sedang diadili, kemudian ada saksi dan kemudian beliau mengatakan, kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi. Kalau kakek saya begini, kamu tahu kakek saya seperti ini, kenapa kamu memberatkan, kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya? Itu kan sebenarnya menyakiti kaum muslimin. Karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama Nabi, diadili tapi minta privilege. Siapa yang melakukan itu? Golongan habaib. Jadi kalau memang si Gembul menganggap ana dengan cara ana, cara dakwah, cara ceramah, itu yang menjadikan orang-orang meragukan keturunan Nabi Muhammad SAW, maka seharusnya ana aja. Jadi jangan semua habaib itu dikatakan seperti itu. Kalau memang ana, urusan sama ana yang dianggap kontroversial, ya ana aja. Dan perlu ana jelaskan buat si Gembul bahwasanya kasus ana itu, ya, kasus ana itu ana menganiaya Habib palsu. Itu yang harus Gembul tahu. Habib palsu yang apa? Yang mereka nipu di Bali ratusan juta, nipu di mana-mana. Karena ketahuannya di Bali, nah saat itu juga. Jadi si Gembul ini nggak tahu kalau ana itu, ana ini yang suka ngehajar Habib-Habib yang nggak bener, Habib-Habib yang dawir, itu ana tukang hajar, tukang hajarnya ana. Si Gembul harus tahu ini, ana tukang hajar Habib-Habib yang suka dawir, Habib-Habib suka nipu. Dan ana dulu bagian tukang ngehajar Habib-Habib palsu. Ana tukang hajar Habib palsu. Nah, makanya ketika anak hajar itu orang yang ngaku Habib, dua orang itu, terus dibilang satu itu adalah anak dan santri, itu fitnah, nggak ada, itu bukan santri. Terus satu katanya ada orang yang di bawah umur. Masa orang di bawah umur udah punya anak? Dia udah punya anak. Masa seseorang yang udah punya anak terus bisa dibilang anak? Kalau anak dari ayahnya iya. Tapi orang yang udah punya anak, dia udah nikah kok. Jadi mau dibilang di bawah umur bagaimana? Jadi itu kasus ana. Terus ketika dia mengatakan, ana bilang bahwasanya saya cucu Nabi Muhammad SAW. Terus kenapa kamu kok yang mengaku sebagai umat Nabi, kamu bisa berani menjadi saksi untuk memberatkan saya? Sekarang begini. Kita orang meyakini kita sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, itu adalah suatu fakhr, suatu kebanggaan bagi kita. Ya, itu suatu kebanggaan, wala fakhr, dan itu bukan suatu kesombongan sebagaimana kata Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin daripada daripada seluruh manusia, wala fakhr. Dan aku tidak dan ini bukan merupakan suatu kesombongan, karena suatu kebenaran. Itu yang kedua. Bagaimana Imam Ali Zainal Abidin ketika di hadapan Yazid, beliau membawa nama-nama kakeknya. Ana hafidu Asadul Badri wal Hunain, ana hafidu Asadu man lam yakfir walau tarfata'in. Imam Ali Zainal Abidin membanggakan kakek-kakeknya. Imam Ali Zainal Abidin membanggakan ayahnya. Kakekku adalah seorang singa perang Badar, singa perang Hunain. Kakekku adalah seorang sahabat yang tidak pernah kafir lalu sekedip mata. Itu pernah dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Beliau membawa nama bapaknya, nama kakeknya dengan bangga. Itu begitu. Sama seperti ustadz atau kiai atau gus, mereka berbangga diri dengan abahnya yang kiai, kakeknya yang kiai. Itu gak ada masalah.
nggak ada masalah. Masalahnya di mana? Sama seperti si guru gembul, apa namanya? Dia ya kalau pendapat dia seperti itu, anak nggak ada masalah. Anak nggak ada masalah. Dan ketika Robito Alawiyah, Robito Alawiyah negor anak kok, bukan enggak. Dulu waktu Habib Zain bin Smith jadi ketua Robito, itu beliau datang ke lapas. Habib Zain bin Smith ketua Robito, terus Habib Muksin OT sama Habib Abdurrahman Basuro, 3 ini sesepuh habaib datang ke lapas. Mereka nasihatin anak, Beb, kalau ceramah jangan keras-keras, ini torigoh kita, torigoh Ba'alawi. Dan anak terima itu. Tapi anak dengan jalannya anak sendiri, anak jadi diri anak sendiri. Anak nggak bisa dibikin-bikin. Ceramah anak keras ya keras, anak nggak bisa dibikin. Inilah diri anak. Anak nggak mau jadi orang munafik, karena semua orang punya dakwah itu dengan cara masing-masing. Bagaimana guru gembul, emang si gembul nggak tahu Rasulullah SAW. Karena Rasulullah idza khataba ihmarat ainahu wa ala sawtu wa isyadda ghadabuhu hatta kanahu kamundiri jaisin sabbahakum masahakum. Emang dia nggak tahu itu? Emang dia nggak tahu bagaimana sejarah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mereka melawan kezaliman? Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, bagaimana Sayyidina Abu Bakar yang lembut banget, yang terkenal lembut, tetapi kalau udah masalah agama, masalah kezaliman, beliau keluar ketegasannya beliau. Sayyidina Utsman bin Affan, para sahabat dan para pendahulu-pendahulu. Jadi Robito bukan nggak ada gorana, Robito ada gorana. Datang ke lapas waktu itu. Dan anak terima itu. Anak terima teguran dari Robito, karena Robito itu kita anggap induknya kita, orang tuanya kita. Tapi adapun jikalau Robito mengatakan apa yang Robito bilang ya? Si Habib Fikri Syahab bilang, apa itu anak nggak tahu. Dia bilang apa? Said Bahar itu tidak kita berikan apa, tidak kita tidak membelanya. Anak nggak butuh pembelaan. Kita tidak membelanya, kita tidak membenarkannya. Anak nggak butuh itu juga. Anak nggak butuh itu, karena anak jadi diri anak sendiri. Dan Robito Alawiyah tetap anak anggap sebagai orang tua anak. Jadi Robito mau negor, mau ini, itu haknya Robito. Dan kalau untuk teguran bukan hanya dari Robito aja, dari guru-guru anak banyak. Tapi tetap anak jadi diri anak sendiri. Dan kalau mau bilang anak atau Habib Rizik gara-gara 2 ini terus timbullah ini, nggak ada. Dari dulu udah ada masalah nasab ini, beberapa orang yang mempermasalahkan. Bukan hanya Imat ini, bukan baru Imat, bukan. Dan mungkin karena anak sama Habib Rizik yang menonjol, jadi si gembul hanya sebut 2 itu. Sekarang kalau kita mau bicara habaib, berapa banyak habaib-habaib yang mabuk? Berapa banyak habaib-habaib yang narkoba? Berapa banyak habaib-habaib yang masuk penjara? Robito nggak membenarkan perbuatan salah yang mereka lakukan, enggak. Mungkin karena ana seorang public figure. Jadi harusnya dua-duanya itu harus tawasud, harus tawazun, harus ada di tengah. Dan anak gak ada urusan. Anak juga baru lihat si gembul, anak gak kenal dia, gak tahu siapa. Anak gak ada urusan orang mau bilang apa, gak ada urusan. Bahar bin Smith tetap Bahar bin Smith.